Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Baik, sebelumnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Itu Bu Suryo. Oh Suryo, kenapa Suryo? Bolos. Nggak tahu Pak. Dari Alfa ya? Iya. Baik. Ada yang tahu tidak hari ini kita akan baca apa? Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai struktur pada cerita pendek. Sebelumnya kita nonton video mengenai cerita pendek dulu ya. Siap Bu. Di balik pintu, cerita pendek bahasa Indonesia. Di sebuah kota kecil, terdapat sebuah rumah tua yang sudah lama tidak berpenghuni. Setiap orang di kota itu percaya bahwa rumah tersebut berhantu. Suatu malam, anak laki-laki bernama Rudi memutuskan untuk mengunjungi rumah itu karena rasa penasarannya yang besar. Rudi membawa senter dan berani melangkah masuk. Di dalam rumah, suasananya sangat sunyi dan berdebu. Dia menjelajahi setiap ruangan dan menemukan sebuah pintu yang tertutup rapat di lantai atas. Pintu itu tampak berbeda dari yang lain. Dengan kunci berkarat yang menempel dadanya. Dengan rasa penasaran, Rudi mencoba membuka pintu tersebut. Setelah beberapa usaha, pintu itu akhirnya terbuka dengan suara berderik. Di dalamnya, dia menemukan sebuah kamar kecil yang penuh dengan barang-barang lama dan sebuah meja dengan buku-buku tua. Salah satu buku menarik perhatian Rudi. Saat dia membukanya, dia menemukan catatan harian yang menceritakan kisah hidup seorang wanita yang dulu tinggal di rumah ini. Catatan itu penuh dengan cerita tentang cinta dan kehilangan. Rudi membaca catatan tersebut dengan seksama dan merasa terhubung dengan cerita wanita itu. Dia menyadari bahwa rumah itu bukanlah tempat berhantu, tetapi tempat penuh kenangan. Rudi meninggalkan rumah dengan rasa hormat dan pemahaman yang lebih dalam tentang masa lalu. Cerita tersebut kemudian disebarkan oleh Rudi, dan rumah tua itu menjadi tempat yang dikunjungi banyak orang yang ingin mengetahui kisah di balik pintunya. Rudi belajar bahwa banyak tempat memiliki cerita yang menunggu untuk ditemukan. Nah, setelah mendengarkan video tentang cerita pendek tersebut, jadi di dalam cerita pendek itu kan ada tokohnya, ada wataknya, ada suasana, ada latar tempatnya. Nah, itu tuh termasuk ke dalam struktur cerita pendek kayak gitu. Nah,
Hari ini kita akan belajar mengenai struktur cerita pendek. Jadi dalam pembuatan cerpen itu kita juga harus mengerti mengenai strukturnya. Ada berapa struktur cerita pendek? Nah, yang pertama itu ada abstrak. Abstrak merupakan ringkasan dari sebuah cerita. Nah, abstrak ini merupakan inti dari cerita yang kemudian nanti dikembangkan menjadi beberapa rangkaian peristiwa. Lalu yang kedua ada orientasi. Orientasi itu merupakan hal-hal yang berhubungan dengan tempat, waktu, dan suasana yang terdapat dalam cerita. Biasanya orientasi tidak hanya terfokuskan pada satu tempat atau satu suasana saja. Karena di dalam cerita banyak terjadi peristiwa dan kejadian yang berbeda-beda. Struktur yang ketiga itu ada komplikasi, yaitu merupakan rangkaian kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan cerita. Tentang sebab akibat kejadian sebuah cerita, dalam struktur ini bisa ditentukan karakter atau watak dari tokoh cerita. Karakter atau watak dari tokoh bisa muncul karena sulitnya permasalahan yang mulai meningkat. Lalu selanjutnya, evaluasi. Struktur dari konflik-konflik yang terjadi dalam cerita yang arahnya ke puncak permasalahan dan mulai muncul gambaran penyelesaian dari konflik tersebut. Struktur ini merupakan yang sangat penting karena struktur ini menentukan menarik tidaknya suatu cerita. Yang kelima ada resolusi, yaitu merupakan penyelesaian dari evaluasi. Resolusi biasanya sangat dinanti-nantikan oleh pembaca, terlebih pembaca yang sudah penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Pada struktur ini, penulis memberikan solusi tentang masalah yang dialami oleh tokoh dalam cerita. Dan yang terakhir ada kode, merupakan pelajaran atau nilai yang bisa diambil dari sebuah cerita. Kode biasanya dapat diketahui setelah pembaca membaca semua cerita dari awal hingga akhir cerita. Karena materinya sudah disampaikan, apakah paham semuanya? Paham. Oke. Sekarang kita latihan ya. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didiknya. Jadi nanti kalian bentuk kelompok 4-5 orang. Lalu baca cerpen yang sudah ada di sini dengan seksama bersama kelompok kalian. Lalu cari dan temukan bersama kelompok kalian bagian mana yang merupakan abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Lalu setelah itu tuliskan hasil diskusi pada kolom yang tersedia. Setelah itu presentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Perwakilan saja, 1 orang. Baik, Bu. Jadi waktu pengerjaannya itu 5 menit ya, cukup atau tidak? Cukup. Ya, bisa dikerjakan mulai sekarang.
diskusi kelompok kami. Nah, untuk yang pertanyaan yang pertama itu di kelompok saya itu jawabannya termasuk abstrak karena berisi gambaran umum cerita. Untuk pertanyaan yang kedua itu termasuk orientasi karena tokohnya adalah Dina dan seorang nenek. Untuk pertanyaan yang ketiga termasuk komplikasi karena pada bagian ini itu muncul masalah atau konflik. Untuk yang keempat termasuk evaluasi karena tokoh mulai memikirkan atau merasakan dampak masalahnya. Untuk yang kelima itu termasuk resolusi karena bagian ini tuh merupakan penyelesaian dari masalah dalam cerpen tersebut. Nah, untuk yang terakhir yang keenam itu termasuk kode karena pada bagian itu berisi pesan moral pelajaran di mana identik dengan penutup dan kode seperti itu. Terima kasih Mbak Manda karena sudah membantu menyampaikan kita. Terima kasih. Oke, karena materinya sudah selesai, jadi hari ini kita belajar mengenai struktur cerpen yang terdiri dari beberapa bagian penting yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan kode. Apakah ada pertanyaan dari ini? Tidak, Ibu.